warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Kabarnya Selamat baik. pagi. Baik, Bu. Oke, alhamdulillah masih baik ya. Masih semangat tentunya. Di sini sudah sarapan semuanya? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, Heri tolong pimpin doa ya, Lia. Baik, siap, Bu. Marilah teman-teman sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar nanti proses belajarnya berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Heri. Selanjutnya di sini untuk menanamkan nilai karakter dan juga nasionalis, kita nyanyi bareng. Nyanyinya sesuai dengan bab kita, yaitu ragam gejala sosial di masyarakat. Jadi kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tomo bisa memimpin nyanyinya? Bisa, Bu. Oke, silakan dipimpin Tomo. Marilah teman-teman, biar kita selalu semangat di dalam belajar, kita tingkatkan nasionalis kita dengan Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Terima kasih anak-anak semuanya. Selanjutnya setelah menyanyi lagu Garuda Pancasila, tadi Bu Tika sudah ngecek absensinya bahwasanya hari ini nihil ya, masuk semuanya, jumlah siswanya ada 36. Oke, dalam pembelajaran sebelumnya juga di sini kita sudah mempelajari apa itu multidimensi identitas. Masih ingat semuanya? Masih, Ibu. Oh, masih. Itu ada suaranya Nurma ya. Kira-kira apa, Nduk, multidimensi identitas itu? Multidimensi identitas itu pandangan yang beragam dari anggota masyarakat. Iya, betul. Jadi yang dikatakan multidimensi identitas itu karena memang di situ muncul karena adanya pandangan yang beragam atau tanggapan-tanggapan dari masyarakat terkait identitas yang kita miliki. Selanjutnya di sini Ibu Tika ingin menerapkan bahwasanya ingin memotivasi kalian juga. Ini kan masanya masa pandemik. Kita semuanya melakukan aktivitas dari rumah, tetap semangat belajarnya, tidak usah ngeluh karena ketika kalian mengeluh itu hanya akan mendapatkan tekanan dalam diri, tetapi ketika kita bersyukur senantiasa akan membawa kita pada jalan kemudahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu peserta didik atau siswa itu memahami heterogenitas dalam kehidupan masyarakat dan gejala sosial akibat adanya heterogenitas itu sendiri. Kalian tahu Cah, di sini tokohnya siapa namanya? Emile Durkheim. Di sini menurut Emile Durkheim itu keseragaman semua anggota masyarakat tentang kesadaran moral itu tidak dimungkinkan. Kenapa kira-kira? Karena memang setiap individu satu berbeda dengan individu yang lain yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti misalnya ada keturunan, ada lingkungan fisik dan juga lingkungan sosial. Selanjutnya, ketika kalian melihat gambar ini, yang kalian tangkap itu apa, Cah? Tomo? Ya, Bu. Yang kamu tangkap dari gambar tersebut itu apa? Itu anaknya banyak banget gitu kan. Oh, anaknya banyak banget. Nah, secara tidak langsung benar tadi kata Rifan bahwasanya itu ada keanekaragaman gitu. Jadi kehidupan masyarakat di Indonesia secara tidak langsung masyarakat itu tergolong dalam beberapa kategori. Jadi heterogenitas dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu multikultur sekali, di mana hal ini terbentuk karena adanya perbedaan fungsi dan juga ciri dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu ya. Selanjutnya di sini heterogenitas itu dibedakan menjadi dua. Jadi heterogenitas berdasarkan profesi dan yang kedua heterogenitas berdasarkan jenis kelamin. Nah, berdasarkan profesi, kira-kira ketika kita membahas profesi, profesi itu apa ya? Pekerjaan, Bu. Oke, Tere ya ini ya. Profesi itu merupakan pekerjaan atau suatu aktivitas yang kita geluti setiap harinya. Lalu, kalau di lingkungan rumah kamu, Tere, itu profesinya ada apa saja?
Banyak Bu, itu pekerjaannya di situ ada sebagai petani, pedagang, pegawai negeri, nelayan. Nah, Ya, seperti itulah yang namanya heterogenitas profesi di dalam suatu masyarakat. Jadi, adanya keberagaman mengenai profesi itu akan memunculkan yang namanya diferensiasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Sifatnya adalah horizontal. Selanjutnya, di sini ada heterogenitas berdasarkan jenis kelamin. Kira-kira ketika kita berbicara mengenai jenis kelamin dan gender, itu sama apa tidak ya? Beda Ibu, saya pernah baca Bu tentang perbedaannya Bu. Jadi kalau jenis kelamin itu lebih ke kodrat Bu, seperti laki-laki dan perempuan, fungsi-fungsi organ yang ada di tubuhnya. Kemudian kalau gender itu menurut info yang saya baca itu terkait ke perannya Ibu. Oh, betul. Jadi ketika kita berbicara mengenai jenis kelamin dan juga gender, itu pasti memiliki yang namanya perbedaan. Pendapat dari Melda dan juga Heri itu mengatakan bahwasanya kalau jenis kelamin itu berkaitan dengan suatu yang dibawa sejak dia dilahirkan, jadi antara laki-laki dan ada jenis kelamin perempuan. Lalu ketika gender itu kita lebih berbicara kepada status dan juga peranan yang ada dan juga diterapkan di dalam masyarakat gitu ya. Selanjutnya, di sini ada gejala-gejala sosial pengaruh heterogenitas. Nah, gejala sosial adanya heterogenitas pekerjaan itu muncul suatu yang kadang masyarakat itu tidak senang dengan adanya kemunculannya. Misalnya ada pengangguran, ada urbanisasi. Saya pengen membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya itu membahas mengenai LKPD yang sudah Bu Tika kirimkan di WAG. Sudah dibuka anak-anak? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Silakan didiskusikan berdasarkan kelompok masing-masing. Saya beri waktu diskusi selama kurang lebih 15 menit. Ketika nanti diskusinya sudah selesai, ada perwakilan beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan diskusi bisa dimulai. Oke, kalau memang presentasinya kita laksanakan di pertemuan selanjutnya karena memang ini keterbatasan waktu juga. Jadi kesiapan kelompok Rifan bagaimana? Sebenarnya sudah siap. Saya mulai dari judul, terus kemudian kemarin membentuk kelompoknya sudah. Terima kasih Rifan. Ini ada pertanyaan lagi terkait dengan materinya tadi. Saya Bu. Ya, pertanyaannya apa Tere? Bu, ini saya sedikit bingung. Berarti gejala sosial itu dia sama dengan masalah sosial ya Bu? Iya, gejala sosial itu bisa dikategorikan sebagai masalah sosial. Sebelum Bu Tika menjelaskan lebih lanjut, kira-kira ada enggak teman-teman di sini yang ingin menjelaskan? Oke, sekarang menurut Heri, bagaimana Heri? Ya Bu, Ah, menurut saya tidak semua gejala sosial itu merupakan permasalahan sosial. Karena memang gejala sosial itu merupakan fenomena-fenomena yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian kalau permasalahan sosial itu mungkin yang lebih dampaknya negatif. oke, bagus sekali. Bu. Terima kasih atas pendapatnya Heri dan juga Tomo. Di sini Bu Tika menegaskan juga Tere ya. Jadi yang namanya gejala-gejala sosial akibat heterogenitas tadi itu tidak semuanya bisa dikatakan sebagai masalah sosial. Kalau masalah sosial itu sifatnya lebih cenderung ke negatif. Jadi ada pengangguran, ada kriminalitas, itu masuk dalam gejala sosial yang disebabkan karena tadi ada keberagaman profesi. Akan tetapi gejala sosial ketika berbicara mengenai jenis kelamin itu tidak bisa atau tidak masuk di dalam kategori masalah sosial karena memang di situ tidak hanya negatif yang muncul, akan tetapi positif, adanya kesetaraan gender, adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pekerjaan dan yang lain sebagainya. Begitu ya? Sudah jelas? Sudah Bu, terima kasih Bu. Terus pembelajaran hari ini sudah selesai. Bu Tika pengen di sini Nurma menyampaikan kesimpulannya tentang pembelajaran hari ini.
Gejala sosial ya Bu ya. Gejala sosial menurut saya tadi sudah ada masukan dari Tomo. Kalau gejala sosial itu keadaan yang ada di dalam masyarakat dan belum tentu bersifat negatif, akan tetapi ada positifnya juga. Oke, jadi di sini Bu Tika memberi penguatan lagi ya, bahwasanya yang namanya heterogenitas itu di dalam masyarakat ada dua tadi, heterogenitas berdasarkan profesi dan juga heterogenitas berdasarkan jenis kelamin, yang mana setelah adanya heterogenitas itu akan muncul yang namanya gejala-gejala sosial di masyarakat. Begitu ya. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian tetap semangat. Sebagai umpan balik, nanti tolong kalian mengerjakan tugas yang sudah saya kirimkan melalui WAG. Nanti juga kalian membuat mind mapping sebagai hasil produk dari pembelajaran hari ini. Bisa dikirim via Google Classroom. Begitu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, tolong Rifan sebagai siswa yang aktif di kelas, Rifan tolong dipimpin doa Le. Nggih, Bu. Teman-teman, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar diberikan manfaat. Berdoa mulai selesai. Terima kasih. Terima kasih Rifan. Sebelum Bu Tika tutup, saya sampaikan pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk penghargaan terhadap heterogenitas di masyarakat. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.